Bayangkan ini, seorang anak kecil berlari menyusuri puing-puing bangunan, perutnya kosong dan suara tembakan di kejauhan sudah jadi rutinitas sehari-hari. Ia tak tahu apakah ia masih bisa bermain bola esok hari, atau malah menjadi korban berikutnya dari perang brutal yang melanda kotanya. Namun dalam hatinya ada satu hasrat sederhana tapi kuat. Ia ingin mencetak gol, bukan hanya di halaman belakang rumahnya yang hancur, tapi di stadion-stadion terbesar dunia. Ia ingin menyuarakan harapan lewat sepak bola di dunia yang sudah lama kehilangan rasa damai. Anak kecil itu bernama Edin Dzeko. Lahir pada 17 Maret 1986 di Sarajevo, Bosnia, Dzeko dibesarkan bukan di lapangan rumput, melainkan di zona perang. Ketika ia baru berusia 6 tahun, perang Bosnia meletus, rumahnya hancur. Ia dan keluarganya tinggal di apartemen kecil dan harus berkali-kali menghindari bom mortir hanya untuk bertahan hidup. Di sebuah wawancara, Dzeko pernah berkata, "Setiap kali aku menginjakkan kaki di lapangan, aku merasa bebas. Meski hanya 30 menit tanpa suara ledakan, aku merasa seperti manusia lagi." Namun tak semua orang percaya ia akan jadi pemain hebat. Bahkan pelatih-pelatih lokal menganggap Dzeko terlalu tinggi, terlalu lambat dan tak cukup teknis untuk jadi striker. Dia hanya punya satu kelebihan, kata salah satu pelatih lamanya, yaitu tekad. Tapi dalam sepak bola, terkadang tekad lebih penting dari bakat. Saat akhirnya Dzeko pindah ke Republik Ceko untuk bermain di FK Teplice, banyak yang mengira ia hanya akan jadi pemain Balkan biasa yang cepat hilang dari radar. Tapi Edin bukan tipe yang menyerah. Dengan tubuh jangkungnya yang dianggap kaku, ia justru belajar bagaimana memaksimalkan kelebihan itu. Ia menjadi penyerang yang tak hanya kuat dalam duel udara, tapi juga punya penyelesaian yang tenang dan mematikan. Namanya melejit saat membela Wolfsburg di Bundesliga. Musim 2008 hingga 2009, Dzeko mencetak 26 gol dan membawa Wolfsburg, tim yang tak pernah dianggap elit, meraih gelar Bundesliga pertama dalam sejarah klub. Namun, meski statistiknya luar biasa, dunia masih tak sepenuhnya memandang Dzeko sebagai superstar. Saat Manchester City membelinya pada 2011, Dzeko bukanlah pemain yang dieluk-elukkan layaknya Aguero atau Yaya Toure. Media Inggris menyebutnya Plan B striker atau pemain cadangan mahal. Bahkan fans City sendiri lebih banyak mengingat Dzeko sebagai striker pelapis. Padahal tanpa gol krusial Edin Dzeko di menit 92 ke gawang KPR pada 13 Mei 2012, mungkin gol dramatis Aguero di menit 94 takkan pernah terjadi. Dzeko adalah kunci dari kisah paling legendaris dalam sejarah Premier League. Tapi dunia lagi-lagi tak melihatnya. Setelah 6 tahun di City dan mencetak lebih dari 70 gol, Dzeko mencari tempat di mana ia tak hanya dipanggil cadangan. Ia menuju Serie A, membela AS Roma. Dan inilah titik baliknya.
Di Roma, Edin tak hanya jadi striker utama, ia jadi pemimpin, ia jadi ikon. Musim 2016 hingga 2017, ia menjadi top skor Serie A dengan 29 gol, mengalahkan para nama besar Italia. Lebih dari itu, Edin Dzeko membawa Roma ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 1984, termasuk ketika ia mencetak gol penting melawan Barcelona dalam comeback 3-0 yang mengguncang dunia. Tapi seperti kisah klasik para pejuang, waktunya bersama Roma berakhir tanpa gelar besar. Apakah Edin Dzeko akan pensiun sebagai legenda yang dihormati tapi tetap tak berjaya? Ternyata belum. Saat banyak yang mengira usianya sudah habis, Inter Milan datang. Klub besar dengan tekanan besar dan Dzeko menjawabnya dengan performa yang lebih besar. Bersama Lautaro Martinez, ia menjadi bagian penting dari mesin Inter asuhan Simone Inzaghi. Ia membantu Inter meraih Coppa Italia, Supercoppa dan membawa Nerazzurri melaju ke final Liga Champions 2023. Tak berhenti di situ, di usianya yang menyentuh 37 tahun, ia hijrah ke Turki dan langsung mencetak gol demi gol, membuktikan bahwa seorang pejuang sejati tak pernah padam. Dzeko bukanlah nama yang sering kamu temukan di daftar pemain terbaik dunia. Ia bukan poster boy Nike, ia tak punya gaya rambut nyentrik, ia tak pernah masuk dalam daftar Ballon d'Or besar. Tapi ia adalah top skor sepanjang masa Bosnia. Ia menjadi top skor di 3 liga berbeda, Bundesliga, Serie A dan Super League. Ia mencetak lebih dari 400 gol dalam karir profesionalnya. Ia mencetak gol di Piala Dunia, Liga Champions dan Liga-Liga top Eropa. Ia adalah simbol dari ketekunan, ketahanan dan kesederhanaan yang mematikan. Dalam dunia yang sibuk memuja glamor dan sensasi, Edin Dzeko adalah pengingat bahwa seorang legenda bisa lahir dalam senyap, dalam puing-puing kehancuran, hanya bersenjatakan harapan dan sepatu tua.